Fully funded bagi pensiunan ASN masih terus digodok pemerintah. Jika merujuk pada skema ini, aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto mengatakan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Kendati demikian, Hendra belum dapat memastikan apakah dana tersebut akan diberikan secara tunai atau dalam bentuk stimulus lainnya. Bisa jadi stimulus, kemudahan, bisa jadi kan 1 miliar itu bisa jadi paketnya beda-beda, misalnya anaknya sekolah gratis misalnya gitu. Kemudian yang bersangkutan pensiunan istri atau suami keluarga ya yang ke ring satunya katakan anak istrinya berobat gratis misalnya gitu kan, mempunyai asuransi misalnya, atau dia mungkin nanti naik public transport gratis, itu kan bisa terakumulasi dalam nilai 1 miliar itu gitu. Atau mungkin dia juga uang pensiunnya itu kalau sekarang kan 80% dari gaji pokok misalnya. Mungkin juga bisa misalnya 80% dari take home pay. Take home pay-nya sekarang berapa, kemudian gaji bukan dari gaji pokok, dari take home pay dia sekarang misalnya. Nah, itu dia ya, tadi kita tentunya masih menunggu seperti apa skema uang pensiunan ASN yang baru ini. Nah, kalau skema yang lama seperti apa sih sebenarnya pemirsa? Bayaran uang pensiunan ASN saat ini tentunya menggunakan skema Pay As You Go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Ya, tapi ini adalah uang dana amanah kalau kita sebut di dalam skema jaminan sosial, dana amanah cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja begitu. Dan yang ditanggung oleh pemberi kerjanya yaitu pemerintah tadi 0,24% untuk JKK dan 0,72% untuk jaminan kematian. 4 tambah 2 6, 2 tambah 7 9, berarti 0,96% saja yang dari pemberi kerja. Betul kan Pak? Sisanya 3,25% plus 4,75%, 25 tambah 10, 8%. 8% itu adalah dari gaji pekerja, baik itu PNS begitu. Lalu apalagi Bapak? Pejabat negara, anggota DPR dan DPRD ya. Jadi ini adalah uang potongan gaji mereka yang bekerja pada negara. Uang ini lalu diinvestasikan. Nah, koreksi kalau saya salah, saya ingin menanyakan visi dan misi dari Taspen ini apakah masih sama atau sudah berubah? Visi menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia. Masih? Alhamdulillah masih. Kemudian misinya memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal serta kepemimpinan inovasi bisnis dan transformasi digital dengan SDM yang amanah, kompeten, saya ulangi, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita kembali ke visi. Pimpinan dan anggota izin, ini adalah perusahaan asuransi sosial, bukan asuransi komersial. Betul ya Bapak ya? Asuransi sosial. Artinya sistemnya saja yang untuk seperti komersial, tetapi prinsip di dalamnya adalah asuransi sosial. Kenapa demikian? Karena dana yang dikelola adalah dana amanah, dana dari para pekerja, bukan seperti asuransi komersial, asuransi swasta yang dia memang orang yang ingin mengasuransikan di luar potongan upahnya, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kebetulan PLT Dirut Taspen ini
adalah sebelumnya pernah menjabat Dirut PT Bahana Pembina Usaha Indonesia Persero, Dirut PT BRI Dana Reksa Investment Management, bukan? Tapi yang jelas Direktur Investasi PT Taspen. Maaf ya, yang dua berarti bukan. Jadi Direktur Investasi PT Taspen. Kebenaran, Pak. Nah, dana-dana yang diakumulasikan tadi, Bapak, saya kira di sini berarti ada 108,69 triliun yang untuk THT, tabungan hari tua, yang potongan 3,25% ya, betul ya. Kemudian yang iuran pensiun juga itu dana dari potongan pekerja 4,75%. Saya langsung saja ingin menyampaikan sama sebetulnya seperti rekan-rekan yang lain. Ada indikasi kuat terjadinya investasi fiktif yang sudah ramai di pemberitaan begitu. Betul ya Pak ya? Investasi fiktif 1 triliun. Berarti kalau saya boleh katakan dengan tadi kenapa saya minta dijelaskan ini uang siapa, pekerjakah atau mereka yang seperti di asuransi komersial, ternyata uang ini adalah uangnya para pekerja yang bekerja pada negara dari atas sampai bawah Pak ya. Jadi jangan dibayangin hanya pejabat negara di level atas. Totalnya berapa sekarang? 3, berapa juta Pak? Total 7,6 juta 11.277 dari atas sampai bawah. Potongan gaji orang yang bekerja, saya ulangi lagi Pak ya. Potongan gaji orang yang bekerja sampai level bawah. Yang bayangin jabatannya gajinya gede. Bapak supaya punya imajinasi yang sama nih. Karena saya yang ngotot minta penjadwalan Taspen. Bayangkan uang ini adalah uang yang mereka yang bekerja tuh, yang pelayan kesehatan, ya ada yang penyuluh, ada yang guru, Bapak di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan, ini bukan uang dari APBN sebetulnya, tapi potongan gaji. Karena dia bekerja pada negara, gajinya dari negara benar, dari APBN. Tapi itu adalah haknya sebagai pekerja. Yang ingin saya tanyakan, dan kebetulan Anda sebelumnya adalah Direktur Investasi PT Taspen. Jelaskan kepada kami bagaimana skema dan proses persetujuan investasi di PT Taspen. Bapak ini jangan kayak nggak ngerti ya soal tadi pembagian persentase, atau memang tidak mengerti. Bukan yang tadi misalnya ini dari potongan UPAS, memang tidak tahu. Harusnya tahu supaya kita feel-nya tuh sama. Oh ini duit orang yang kerja di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, total 7,6 juta tadi. Bagaimana fungsi manajemen resikonya? Jadi yang pertama, bagaimana proses persetujuan investasi di Taspen? Di mana posisi komite investasi Taspen? Bagaimana prosedur pengangkatan pimpinan dan anggota? Apa ada komite investasi Taspen? Ada kan? Bagaimana mekanisme seseorang bisa ditetapkan sebagai komite investasi Taspen? Lalu bagaimana skemanya? Dan Anda juga sekarang masih merangkap sebagai Direktur Investasi Taspen. Keputusan itu kan pasti tahu dong. Kalau nggak tahu berarti saya jadi bertanya, kenapa bisa ada di sini? Tahu kan? Bagaimana prosedur mekanisme SOP investasi itu? Lalu karena ini sudah jadi pemberitaan, saudara-saudara, jadi uang potongan gaji tadi terindikasi kuat ada investasi fiktif sekitar kurang lebih 1 triliun. Betul ya? Meskipun sekretaris perusahaan pada 3 September 2023 corporate secretary Mardiani Pasaribu masih udah pensiun. Dia mengatakan tidak ada apa-apa. Tapi kemudian ada indikasi investasi fiktif 1 triliun. Nah, kan orang investasi nih direkturnya.
Apa sih yang dimaksud investasi fiktif? Tolong dong jelasin Pak, paling tidak pada kami di sini begitu. Nah, dari penelusuran berita yang sudah dilansir oleh media-media yang kredibel, saya kira rekanan Taspen dalam investasi fiktif ini adalah PT Insight Investment Management. Bagaimana prosedur Anda bisa memutuskan menyetujui sebagai direktur investasi? Apakah tidak melalui persetujuan direktur investasi atau tanpa sepengetahuan direktur investasi ke PT Insight Investment Management, dan PT Insight Investment Management ini kemana investasinya? Tadi kan Pak Hendrik sudah menyinggung tuh, ada investasinya, ini juga nanti mohon tertulis Bapak ya. Mohon tertulis. Investasinya ini SBN, reksadana, obligasi korporasinya ini apa? Apa obligasi korporasi ya Pak Hendrik ya? Pak Hendrik, jangan seperti makro begini dong. Kita juga harus tahu depositonya di mana, sahamnya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, apakah PT Insight Investment Management termasuk di dalam struktur investasi yang Bapak jelaskan tadi? Tapi kemana jelasnya begitu? Nah, bagaimana yang terakhir adalah bagaimana dengan mitigasi Taspen agar tidak terjadi hal serupa ke depan. Kebetulan Anda merangkap jabatan PLT Dirut dan masih menjabat sebagai Direktur Investasi. Persoalan asuransi sosial, investasinya juga sesuai dengan tadi misinya, kepemimpinan yang amanah, itu yang paling penting menurut saya. Kita memperjuangkan agar ini dana amanah Pak, kalau kami dalam jaminan sosial, karena ini dalam asuransi sosial bukan komersial, sebenarnya ini dana amanah. Bagaimana mekanisme keputusan investasi itu? Yang terakhir, hasil pemupukan atau investasi itu diberikan kepada siapa? Apakah diberikan nanti dalam perhitungan THT masuk, termasuk pensiun? Apakah kami semua termasuk yang ada di ruangan ini, termasuk teman-teman sekretariat yang PNS, yang dipotong tadi total 8% itu, yang saudara putuskan investasi, apakah ada akumulasi nanti ketika kami pensiun? Atau kami hanya mendapatkan seperti akumulasi dari nilai dari angka uang yang sekarang, tapi nilai pemupukannya itu diserahkan atau tidak kepada peserta yang notabene adalah dari potongan gaji ini. Saya tidak tahu apakah kalau Taspen mungkin sudah bukan PNS ya, tetapi kalau asuransi itu kan, kalau kita asuransi komersial kan sistemnya nih, asuransi komersial hasil pemupukan itu nasabah dapat dong Pak, bener nggak? Nah, kalau di Taspen, nasabah dapat nggak? Jangan sampai nanti mereka terutama yang di garda terdepan pelayanan publik kerja dipotong total 8%, ternyata nilainya itu tidak mengikuti hasil investasi dan tidak ada maknanya untuk pensiunnya 20 tahun ke depan misalnya. Nah, ini juga perlu mohon dijawab. Demikian